Oke, teman-teman semua, balik lagi di Muhammad Fauzan YouTube channel. Di vlog gue kali ini, gue lagi mau diajakin one on one nih. Tuh sama pelatih Gading Muda basketball tuh. Dia WA gue suruh datang ke sini. Lalu langsung aja gue samperin ya, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Tuh bayangin sejauh apa tuh gue mengarungi kota Jakarta ini. Masih lebay banget ya. Dia masih ngelatih, tapi setelah ngelatih dia mau one on one sama gue. Oke, kita lihat sejago apa sih dia. Katanya dia tuh diagung-agungkan banget di Jakarta, di DKI Jakarta ya. Karena pelatihan dia tuh karena bagus banget. Apakah sebagus dia bermain basket? Kita lihat aja. Oke. Kita one on one sama dia. Oke, teman-teman semua, itu dia orangnya. Ya, dia udah siap tuh, udah pakai baju lengan buntung. Kayak dia mau sikut-sikut gue tuh dengan memamerkan otot-ototnya kayaknya ya. Langsung aja kita tantang. Ikutin kamera. Come here. Woi. Oh, lo yang nantang gue. Nantang gue. Nantang gue. Koyonya manis sih, tapi kok kayak biasa kalau manis-manis gini pembunuh. Let's go, kita main one on one, oke? One on one dong. Okay. 1 sampai 5 ya? 1 sampai 5. Oke. Siap. 0 sampai 5, sorry. Oke. Lo beli, gue beli. Lu aja dah. Oke. Mumpung udah panas, gue keringetan, langsung kita beli. Kita beli, kita tembak. Ya, masuk. Dia katanya sih udah berumur ya, tapi kita lihat aja ya, masih jago atau enggak. Sebenarnya kalau udah berumur sih nggak jago ya. Kita lihat aja. Oke. Otot doang ini mah gede. Let's go. Nggak masuk paling. Nggak masuk. Gampang ngalahin ini mah. Ayo. Let's go. Lihat ya. Wah, dia ngareng ke kanan. Wah, masuk juga. Aduh. Enggak lagi. Gila, itu gerakan apa? Cuman dia doang bisa 1-0 ya, 1-0 ya. 1-0. Cuman dia doang bisa. Satu sama ya. Let's go. Halo teman-teman semua. Nah, sekarang ada di bagian Q&A nih, kita bersama Coach Ricky. Biasa dipanggil Coach Japriki. Oh, Coach Japriki. Nah, ini adalah salah satu coach basketball di DKI Jakarta yang termasuk coach yang paling sukses nih kalau menurut gue ya. Wow. Oke, gue mau nanya sedikit nih Coach. Sebelum ngelatih tuh main basket dari umur berapa? Main basket, udah kenal basket dari SD ya. SD dari tahun berapa tuh? tahun 9. Lalu gue hitung umur lupa nih. Umurnya dia lupa. Gimana prestasinya? Pasti lebih lupa lagi saking banyaknya. Tahun 92 lebih 9 ya 92 93 itu pas SD. Kebetulan juga sepupu ada yang atlet basket lah, atlet PON. Waktu itu Tangerang masih bergabung sama Jawa Barat deh kayaknya ya. Oh, bukannya Banten ya? Bukan Banten ya, masih Jawa Barat ya waktu itu. Oh, gitu. Oh, itu masih tahun 90-an sih, wajar ya. Jadi di situ dikenalin, terus suka tertarik, tapi lebih banyak ke sepak bola sih dulu. Sepak bola. Terus bisa beralih ke basket itu gimana ceritanya? Sampai SMA masih main 2 olahraga ya, basket sama sepak bola. Terus di SMA akhirnya di SMP pernah masuk klub YSK ya, dulu di daerah kota gitu, di Jakarta Barat. Pernah masuk di situ latihan, terus tetap main sepak bola. Sepak bolanya di MBVA Persija dulu, namanya MBVA, anak gawangnya Persija MBVA. Di lapangan ya? Banteng. 90-an ya? Betul. Sampai sekarang masih ada kok. Masih ada. Di lapangan Banteng. Gitu. Terus main basket itu
udah prestasi apa nih? Kalau sebagai pemain ya? Kalau sebagai pemain pernah bermain di divisi 1, terus juara di Iberchem Koloni. Itu klubnya apa? Iberchem Koloni nama Iberchem klubnya. Koloni. Iya, itu juara 2007 dan juara nasional juga. Juara nasional divisi 1. Dan itu bisa naik ke Kobatama. Kobatama. Oh, Wah. kok kenapa nggak ikut IBL atau NBL dulu? Dulu Kobatama di bawah IBL. Oh. Sempet IBL dulu namanya, sebelum IBL kan Kobatama. Iya, Kobatama. Akhirnya begitu diganti nama IBL, yang di bawahnya saya lupa namanya apa, jadinya namanya Kobatama. Jadi saya ikut Kobatama sama Biang Bola Aliansi. Itu 2009 ya. 2009. Ya, sama Mario Lawalata deh, salah satu penggawanya ada Mario Lawalata, terus ada Dedra. Ya, lumayan lah, juara juga di 2009. 2009 itu Ya. berarti masih umur 30-an ya? Sampai 28 ya? 2009 28. 28-an ya? Iya. Itu pernah main di klub mana aja tuh selain apa yang tadi itu? Oh, sebelum pernah main di klub YSK, itu waktu umur 14 tahun lah. Terus di 18 tahun pernah bermain di namanya Buana Jaya Panorama. Dulu tempatnya di daerah sini juga, di Permata Buana. Terus kalau kuliah di mana tuh, Coach? Kuliah di Binus. Binus. Cuman Nggak ada basket ya? saya nggak selesai kuliah, putus di tengah. Putus nyambung. Enggak. Putus karena waktu itu kebetulan juga orang tua nggak mampu. Jadi saya putus, terus saya banting setir, sempat kerja, terus akhirnya saya beralih ke basket jadi pelatih. Terus dengan asumsi masa sih kita tekunin nggak berhasil gitu loh. Saya berusaha keras, ya pahit memang awal, tapi sekarang udah bisa merasakan lah. Udah nyaman ya, udah nyaman, alhamdulillah ya. Ya. Dia ngeluarin gerakan apa lagi nih? Nembak. Aduh. Ketahuan tembakannya nggak bagus. Kelihatan tuh namanya. Oke. Balas. Aduh, nggak masuk juga. Sama-sama nggak bisa nembak. Bisa nembak. Oke. Nembak lagi dia. Penasaran. Udah 2 kali nggak masuk, mungkin nggak usah nembak. Drive aja. Ya, pelot nih. Hey. Aduh. Dua lagi. Capek sih. Baru sama. Panjang nih. Jangan tipu. Jangan tipu. Jangan tipu. Jangan. Wah. 21 ya? Woi. Kena lu. Emang dia doang bisa poin ya? Let's go. Ya. Terus mulai apa? Bukan stop basket ya, istilahnya kalau kita tuh kayak mengurangi kegiatan basket terus ngelatih itu mulai kapan? Ngelatih udah seneng dari awal main ya. Dari awal pas main di divisi dulu namanya divisi senior ya, tingkat senior. Saya udah seneng ngelatih karena dari apa ya, seneng aja ngelatih, ngebina pemain dari nggak bisa main sampai bisa bermain tuh puas banget. Dari situ saya udah ngelatih lama. Cuman kebanyakan dikasih ngelatih yang pemula yang nggak bisa main. Oh, lebih enak mana tuh ngelatih? Yang pemula atau yang udah semi pro lah ya, semi pro ya? Kalau pemula ya benar-benar capek sih, harus dari nol ya. Tapi ya bersyukur sih dari situ saya bisa berbagi sama yang nggak bisa main. Jadi akhirnya udah terbiasa lah. Udah terbiasa. Oh. Ngelatih yang nggak bisa main, terus begitu ngelatih yang bisa main lebih gampang lah enaknya. Lebih gampang gitu. Terus apa mulai apa kayak pemain gitu ya, mulai ngebina pemain tuh ada nggak sih pemain sampai sekarang tuh atau pemain dari nol terus sekarang bisa jadi jago banget terus masuk IBL atau timnas gitu ada nggak sih? Yang kalau yang timnas lumayan banyak ya. Contohnya siapa? Kalau pemain timnas ada
yang terakhir Daryl Sebastian. Umur Sekarang di UPH, umur 19 tahun. Sebelumnya ada Abraham Nathan, sekarang di Ubaya. Terus kalau pemain lainnya yang timnas, terus IBL Christian Gunawan, itu dari 12 tahun. Sekarang di Coach Ricky. Ya, itu sekarang di Satria Muda. Sebelumnya ada Hendro Ramli. Dulu Pelita Jaya. Dia pernah tahu sih Pak. Sama Ari Chandra juga. Oh iya, tahu Ari Chandra. Nah, Ari Chandra kebetulan di SMA sama saya. Terus dia ke IBL. Oh gitu. Terus kenapa Coach Ricky nggak ke IBL atau NBL dulu? Dulu sempat ke Obatama, terus nggak kepikiran untuk mau main pro ya. Habis dulu ke Obatama sangat apa ya, latihannya capek, tapi ya begitu deh nasibnya. Nggak kuat ya mending ngelatih ya? Ya, di ngelatih ternyata kita bisa lebih hidup lah ya. Lebih fun ya? Ya, Lebih fun terus digaji lagi. betul. Apa ya, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ya. Terus kalau prestasi melatih itu apa aja? Maksudnya punya klub nggak? Kalau klub, ini klub saya Gading Muda. Kebetulan ini klub saya bangun Punya sendiri? Punya sendiri. Gading Muda ini punya sendiri. Sebelumnya sih bukan punya saya. Sebelumnya dulu ada yang namanya William. Nah, William juga itu dulu pemain bagus. Saya lupa tuh William. Salah satu didikan di Gading Muda William. William Dharma Saputra. William Dharma Saputra ya. Dulu pernah SM juga. Oke, pernah tahu sih pernah. Dulu bintangnya Popmi. Selain Prastawa, Seman 3. Oh iya, ingat ya. Ya itu dulu Gading Muda. Terus kebetulan dia harus pindah ke IM. Jadi saya minta klubnya diserahkan ke saya. Jadi, saya serah terima sama orang tuanya. Saya bangun dari 2006 sampai Gading Muda ini? Iya, dari 2006 sampai sekarang. Akhirnya bisa membina lah, bisa berprestasi. Kalau di Barat cukup sangat berprestasi. Itu dari KU berapa aja Dari Gading Muda? KU 7, dari KU 6, 7, 8, 6 sampai 12, 13 sampai 18 ada. Lengkap. Divisi nggak ada? Divisi iseng-iseng kalau di sini. Oh, maksudnya iseng-iseng? Nggak terlalu difokusin yang divisi karena harus keluar biaya kalau untuk divisi iya. kan. Tapi ngirimin kan? Ngirim, setiap tahun kita ngirim putra dan putri. Divisi 2 apa divisi 1? Masih divisi 2. Kalau divisi 1 kebetulan saya ngelatih di GSBC. Oh iya nih, kemarin gue nonton nih Mila GSBC ya lawan West Bandit nih. Dia serius banget tuh ngelatih kan gini. Pokoknya berisik banget ya. Karena dia lah dibayar kalah. Karena ngelatih ya selalu semangat sih. Semangat ya. Mau menang mau kalah semangat lah. Nah, terus kalau SMA megang mana nih SMA? SMA kebetulan sekarang megang yang lagi populer Bukit Sion. Bukit Sion itu di mana? Di Interkon, Taman Kebun Jeruk Interkon. Kebetulan juga udah 4 kali juara DBL. Woi, Bukit Sion juara 4 kali DBL berarti dari tahun 2016 ya betul. Juaranya nggak berturut-turut sih, 2014 2015 terus vakum nggak juara, terus terakhir juara 2018 2019. Oh gitu, gila luar biasa ya. Dia dari nol nih, benar-benar Coach Ricky itu dari nol ngebangun suatu kayak klub basket. Benar sempat susah ya dulu ya, sempat sulit lah. Sangat sulit Sampai sekarang sudah ya udah benar-benar top lah istilahnya di masa topnya dan udah banyak prestasinya ya. Itu susah pas DBL itu kan ngelatih Bukit Sion ya? Ya. Nah itu gimana tuh prosesnya, panjang nggak sih sebelum bisa juara DBL gitu? Panjang, bangunnya dari 2010. 6 tahun ya? 2010 saya bisa juara baru di 2014. 14 itu 14 apa prestasi pertama SMA-nya itu apa? Ya Bukit Sion itu juara DBL. Oh 2014 langsung tuh ya? Baru juara DBL. Sebelumnya ya di 2012 DBL masuk, 2011 semifinal, 2012 semifinal, 2013 final. Kalah, tapi kalah sama PPOP SMA 116 waktu itu. 2014 baru bisa juara. Oh jadi emang lumayan panjang ya prosesnya ya. Terus teknik ngelatihnya tuh gimana sih kalau buat kayak anak-anak SMA gitu, SMP atau dari KU itu teknik ngelatihnya gimana tuh? Tekniknya basket sebenarnya sama sih. Yang penting satu, detail. Dari kakinya, dari gerakan bolanya, terus fungsinya seperti apa, gunanya untuk apa, ya, itu yang paling kita harus tekankan. Jangan hanya cuma bisa gerakannya doang, atau semua orang gerakan bisa lah, kayak crossover semua orang tahu crossover, tapi bentuknya seperti apa, kakinya seperti apa, atau
mengancamnya seperti apa. Nah, itu yang kita harus ajarkan sih. Oh, gitu. Jadi benar-benar detail ya, detail. Ya. Kuncinya detail. Dua sama. Nggak masuk. Masuk. Wah, gawat nih. 3-2. Satu lagi. Masuk loh. Badannya kenceng banget, susah poinnya. Aduh. Ini poin lagi. Enggak lah, kamu semudah itulah. Masuk loh. Tiga sama men. Sampai one on one. Tapi ini nggak ada napasnya loh. Udah. Nembak lagi kah? Nembak lagi. Aduh, goyang lagi. Tiga sama masih. Nggak seru nih kalau kita nembak-nembak. Kenapa ya? Empat tiga. Aduh. One, let's go. Aduh. Dia nutup badannya kuat banget. Kuncinya detail. Terus kadang kalau misalkan mainin pola gitu, karena anak-anak suka bingung gak sih? Mainin pola kan ada board kan, suka ada board itu. Betul. Suka bingung gak sih? Kalau pattern atau sistem bermain biasanya itu diulang-ulang di latihan. Jadi sistem apa yang saya mau, saya tekankan. Setiap ada salah, stop, ulang, stop, ulang, stop, ulang. Gitu. Dan kita kasih tahu salahnya di mana. Nih salahnya begini, kamu harusnya begini. Jadi dia tahu, jangan cuma diomelin tapi nggak punya solusi. Gitu. Terus kalau mau juara nih, syarat tim pengen juara tuh latihan harus berapa kali atau gimana nih biasanya? Tapi nomor satu tetap latihan ya pasti. Tetap pasti latihan. Ke Bukit Sion kalau pas DBL kemarin persiapan 2 bulan hampir tiap hari kita latihan. Hampir tiap hari. Itu gurunya nggak marah apa gimana? Kebetulan kita kan latihan di luar jam pelajaran dan lapangan juga indoor. Jadi Senin Di dalam sekolahnya. di sekolah. Oh. Senin sampai Jumat dan itu bebas kita latihan. Ada lampu kan lengkap semua. Oh gitu, wah mantap ya. Jadi fasilitas menunya, yang penting fasilitas juga menunjang ya coach. Betul. Satu sisi ya fasilitas lah kita harus. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Fasilitas nomor satu ya Ya. tetap ya. Terus apa? Kalau buat apa? Kampus ya, kampus nih. Kampus sudah belum? Pernah juara kampus? Kampus belum pernah megang kampus sih. Dulu pernah megang sempat sebentar UMN ya Putri. Pernah ikut cup di mana peringkat 2 kalah di final. Cuman nggak terlalu tertarik ke kampus. Tetap masih sekolah ya? Lebih suka ke sekolah. Mentok saya ke divisi 1 ya. Itu yang bisa disebut sih udah bisa dibilang semi pro ya karena digaji pemainnya. Tiga juga digaji lah. Iya, itu salah satunya. Jadi apa divisi 1 tuh only GSBC ya? Only GSBC. GSBC ya. Yang kemarin kalah sama Bandit. Ya, peringkat 2 Jadi peringkat 2 DKI ya. Betul. Ikut ke Jurnas gak sih kalau itu? Kira-kira? Yang Ada ke Jurnasnya? Yang 1923 ada ke Jurnas. Yang 2435 nggak ada sepertinya. Nggak ada lanjutannya. Oh, 1923 ada ke Jurnas. Ada lanjutannya. Itu, Katanya seperti itu. tapi 1923 tuh yang mereka bukan coach Ricky ya? Kebetulan saya kemarin 1923-nya. Oh, apa gua nggak lihat ya? Apa gua nggak ngeliat? Tapi gua suka tuh salah satu pemainnya tuh yang namanya Erlan ya, tau kan? Oh, Erlan ya. Itu gua suka banget ya. Maksudnya cara nembaknya itu floater apa? Itu gua senang banget sih. Esa unggul. Iya. Ya. Itu gua suka Salah banget satu gaya mainnya. terbaik lah. Bener kan? Ya.
Terus apa lagi mau nanya? Bentar. Gue lagi mikir. Udah gue catat cuman gue lupa. Nih. Lupa. Kebanyakan jajan motor. Ini. Itu Coach Ricky yang terkenal tuh dengan kepelatihannya yang tegas ya. Terus gue lihat di beberapa majalah Jawa Pos ya, kalau DBL tuh ya masuk. Bener ya, Jawa Pos? Main basket. Main basket atau Jawa Pos juga ada kan? Jawa Pos juga ada nggak sih? Jawa Pos udah enggak deh Udah sekarang. Dulu ya. Iya bener kan ya. Sering tuh gue ngeliat kadang di majalah main basket tuh Coach Ricky dengan teknik kepelatihan yang tegas dan keras, itu bener gak sih? Bener sih. Ya. Bener ya. Disiplin sih, keras. Disiplin Ya mau gimana, sekarang nggak keras ya nggak mungkin juara. bener. Itu aja sih, lembek hasilnya juga pasti nggak maksimal. Terus yang pas DBL itu juara nasional nggak sih DBL-nya? DBL nggak ada nasional, DBL cuma ada sampai DKI. Habis itu pemainnya dipilih berangkat ke camp untuk seleksi ke Amerika. Oh, jadi mentok cuma di Jakarta. Betul. Topnya di Jakarta. Itu yang ikut berapa peserta tuh Coach DBL kemarin? SMA kan ya? SMA kita region dulu barat, juara di barat, juara finalis barat 1-2 berangkat ke DKI. Diadu lagi di DKI baru juara terbaik. Oh, juara terbaik itu diadu tuh ya. Finalnya lawan mana tuh, Coach? Final kemarin lawan 7-1. Skornya berapa? Tight ya, tight game lah. Beda cuma 3 apa 5 ya, saya lupa. Oh, tapi emang DBL itu sensasinya tuh. Kalau buat gue sih ya, kalau gue dulu masih SMA kan ada Hexos tuh. Ada Hexos. Zaman kita Hexos. Saya Hexos juara barat. Dulu Kalam Kudus. Richie Henry. Dulu juga terkenal. Iya, kalau waktu SMA tuh terkenal Hexos ya. Terus habis itu ada Popmi ya. Popmi sempat ikut gak? Popmi sempat ikut bawa profi ya. Cuman ya emang timnya kurang oke lah. Kurang oke ya. Pas sudah masuk DBL baru tuh ya banyak kesempatan. Pemainnya juga bagus. Itu beasiswa nggak rata-rata pemainnya? Apa emang swasta tok gitu? Beasiswa nggak beasiswa ya, kita potongan diskon itu pun karena baru masuk. Setiap sekolah swasta kan kalau baru masuk biasa open day ada diskon kan, biasa di situ kita ambil. Oh, ngambil diskonnya di situ. Last ball 4 sama ya. Waduh. Ya kalah. Gua nggak kuat, nyerah udah. Gua ngakuin dia jago. Habis napas di perjalanan kayaknya. Ya, dia curang, ini kandang dia. Terus gua kan harus jalan Jakarta Timur, Jakarta Barat. Dia cuma nunggu di sini doang. Enak lah dia, rumah dekat. Dia kurang olahraga berarti, sering kebanyakan main motor doang. Aduh, Coach, thank you, Coach. Thank you ya, bro. Kita terus ada pemain bulenya nggak sih? Biasanya kalau masuk swasta gitu ada pemain bulenya nggak sih? Nggak ada sih, kebetulan di Bukit Sian semuanya lokal, semua Indonesia. Nggak ada lokal tapi negro semua. Negro. Iya enggak ya? Betul. Rata-rata asli didik. Tapi kalau di Bukit Sian yang kemarin juara didikan dari SMP. SMP di mana tuh biasanya? Ragunan. Biasanya kan kalau yang bagus-bagus itu kan basket tuh Ragunan ya. Mereka dari satu klub sih, Gading Muda. Wah, curang. Sulit lah. Curang. Prosesnya nggak terlalu sulit. Gitu. Jadi ya udah kenal di klub juga, udah kenal di sekolah ya udah gitu, pemainnya itu aja. Malah ada yang dari SD pemainnya. Serius? Sampai sekarang. Ikut Coach Ricky? Iya. Itu dia sudah 2 kali juara JRBL Junior Basketball League, yang DBL juga, yang salah satu yang ngadain di Jakarta 2 kali back to back, 2015-2016 SMP saya juara 2 kali berturut-turut. Luar biasa. Di SMA mereka 2 kali lagi juara sama. Jadi sesuai ya angkatannya, angkatan emasnya ya sesuai ketemu lagi. Terus untuk level klub nih, untuk KU-nya ya, KU Gading Mudanya itu kemarin juara nggak? Tahun ini ada yang juara nggak? Juara di Barat juara. KU berapa? 16-18 nya udah selesai, kebetulan kita juara dua-duanya. Juara satu. Gila, luar biasa tuh, bener. Hasil tidak pernah bohong, dengan kerja keras dan disiplin selalu ada hasil, betul Coach ya? Betul. Kebetulan Gading Muda kalau di Barat kita udah
8 tahun juara umum. Juara umum 8 tahun berarti dari tahun 2012. Ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa bener. Ya pelatih disegani sih kalau menurut gua. Dia aja tadi gua nongkrong sama gua aja dia kayak nyelengin gua, entah gua yang cupu atau dia yang jago jadi nyelengin gua, tapi ya udahlah gua ini aja, gua iya aja lah, manut karena dia prestasi banyak. Gua belum ada prestasi jadi gua manut aja deh. Ya. Coach ya. Ya. Jadi gua bisa main kan ya di GSBC tahun depan buat divisi 1. Bisa nih, kurang bagian vlogernya nih. Atau di Gading Muda kali buat divisi 2-nya kalau ada pemain kosong ya bisa lah panggil gua. Boleh. Kalau divisi 2 Gading Muda welcome lah. Main fun lah, rata-rata kumpul. Oh, main latihan di sini juga. Latihannya kebetulan mereka atur sendiri di Asaba. Oh, Sabah Jakarta di Barat ya. Jelambar. Jelambar ya tahu. Itu hari apa aja, Coach? Harinya Rabu malam. Rabu malam jam 9:11 apa 8:10 saya lupa. Oh gitu. Nah, tuh teman-teman semua yang daerah Jakarta Barat tuh kalau mau join basket sama Gading Muda, ya bisa tuh hubungi Coach Ricky nih. Ya, di sini. Terus ada nomor HP juga ya, Coach ya? Apa nomor HP apa kunjungin Instagramnya nih? Instagramnya aja lah ya. Instagramnya apa tuh? Gading Muda Basketball. Gading Muda Basketball. Itu aja sih, Gading Muda Basketball Club. Itu aja sih Instagramnya. Tapi kalau buat private bisa ya, Coach ya? Private bisa, cuman kadang waktunya saya lebih banyak ke tim sih ngelatih. Bikin tim. Tapi kalau ya pagi gitu bisa lah kalau Bisa. lagi. Kalau lagi kosong-kosong kayak gini, yang lagi merebak corona, sepi, boleh lah. Bisa lah kontak Coach Ricky ya, bisa nih dia pokoknya detail deh dalam hal melatih gitu ya. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel buat dilatih sama Coach Ricky, dan paling ya domain-domain dikit wajar lah ya. Aduh, ya marah pasti ada marah, tapi kalau udah bisa lah, udah mateng banget. Kalau nggak mateng nggak pernah marah-marah. Tapi kalau udah sering, masa kalau udah sering dikasih tahu tapi kalau masih salah juga kebangetan. Ya itu dia. Marahnya karena terlalu sering melakukan kesalahan yang sama. Biasanya sih itu saya marah. Jadi kalau sudah 3-4 kali melakukan salah yang sama, biasanya saya marah banget. Tuh, dengerin tuh. Nah, buat para pemain harus disiplin untuk bermain di level yang tertinggi itu ya. Betul. Nggak mau ngelatih timnas, Coach? Timnas kebetulan saya udah pegang kemarin. Oh ya, udah megang timnas ya, waktu pernah lihat sih di latih timnas. Umur berapa, Coach? ASG SMA Asian School Game kemarin dapat perak, terus U17. Kemarin U17 menang kebetulan karena nggak ada Thailand, nggak ada Filipina. Juara 1. Juara 1. Gitu. Timnas sudah, level SMA udah, klub udah. Gue tunggu kampus doang nih, gue nunggu nih kampus nih. Ya. Kampus dong, kampus. Belum ada yang biar ada satu lagi nih prestasi nih kampus nih. Lihat nanti who knows, nggak ada yang tahu. Nah, kampus-kampus yang membutuhkan jasa pelatih terbaik nih bisa hubungi Coach Ricky nih. Insya Allah dijamin juara ya. Tergantung pemainnya juga. Betul. Ya. Tapi gue pengen sih ngeliat Coach Ricky tuh ngelatih di kampus, gue pengen banget lihat tuh. Ya. Udah semua udah selesai nih, udah tinggal kampus doang nih. Masuk 5 dah ya. Betul. Ya, 5 tuh. Libama sekarang katanya namanya dirubah lagi. Oh, Libama. Dong, masuk Libama dong ya. Ya teman-teman semua ya, kita menunggu sepak terjangnya Coach Ricky di Libama nih ya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton vlog gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nih, kontak Coach Ricky juga ada IG-nya di sini nih ya, kalau kalian mau latihan basket nih di sini ya. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di vlog gua berikut ya. Bye bye. Thank you Coach, thank you banget. See you.